Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Syifa Atairifda dan teman saya Firanti Mercy Andini. Kini kami ada di suatu masjid tertua yang ada di Jambi, yaitu Masjid Al-Ihsaniyah atau yang sering dikenal dengan Masjid Batu. Nah, Masjid Al-Ihsaniyah ini dibangun pada tahun 1880. Masjid ini dinamakan Masjid Batu karena masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Kota Jambi. Letak masjid ini ada di Jalan KH Ibrahim, RT 05, Olak Kemang, seberang Danau Teluk. Masjid ini banyak sekali sudah perubahan karena perkembangannya zaman, sehingga banyak sekali renovasi yang telah dilakukan untuk Masjid Al-Ihsaniyah ini sendiri. Seperti yang bisa dilihat di belakang kami, Masjidnya sangat luas dan berada di pinggir Jalan Olak Kemang atau jalan seberang Kota Jambi. Masjid ini juga banyak sekali perkembangan. Masjid ini dibangun oleh Thai atau Muslim Cina yang juga banyak sekali mengajarkan tentang Islam di Jambi. Dan juga masjid ini yang berada tidak jauh dari bibir Sungai Batanghari. Masjid ini ada di pinggiran Sungai Batanghari. Dan juga masjid ini juga dibangun oleh ulama Arab keturunan Yaman, yaitu adalah Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri yang menjadi tokoh dan pejuang Islam di tanah Jambi ini. Bangunan-bangunan rata-rata masih menggunakan kayu dan pasak. Bangunan batu itu dibuat waktu zaman Belanda. Desainnya pun dulu mirip dengan gaya bangunan Belanda. Sebelum seperti sekarang, dulu tempat wudhu di sana merupakan kolam. Kolam itu terletak tidak jauh dari bangunan masjid, dibuat di dalam tanah. Masjid itu juga menyimpan benda-benda yang punya nilai sejarah. Beduk misalnya, yang usianya diperkirakan sudah seabad. Kayunya masih asli, hanya saja kulitnya telah berganti. Selain itu, dulu juga ada kaligrafi yang menjadi papan nama Masjid Al-Ihsaniyah. Kaligrafi itu elok bentuknya. Kaligrafi dibuat oleh seorang yang dikenal piawai membuat kaligrafi yang bernama Bilal Mukhtar bin Abdul Hamid, ayah dari KH Ibrahim. Sejak didirikannya pada tahun 1880, Masjid Al-Ihsaniyah ini sangat banyak sekali perubahan dari zaman ke zaman. Renovasi mulai dari bentuk semula yang masih sederhana dan tradisional. Bangunan Masjid Al-Ihsaniyah berbentuk persegi dengan atap 5 susun 3 yang konon katanya melambangkan tingkatan ilmu dan dasar keyakinan Islam. Seiring perkembangannya, Masjid Al-Ihsaniyah tidak lagi bertahan dengan bentuk atap meru atau atap yang 5 susun 3. Konstruksi meru yang mudah rusak mungkin dijadikan salah satu alasan bentuk asli atap masjid ini kemudian dipugar menjadi kubah yang menutupi ruangan intinya. Tampak pada Masjid Al-Ihsaniyah adalah tambahan berbentuk persegi kecil di sisi barat atau barat laut, dalam bahasa Arab disebut mihrab. Mihrab merupakan sebuah rongga. Seperti yang kita ketahui, mihrab ini terdapat di negara Islam lainnya. Kegunaannya untuk menunjukkan arah kiblat bagi orang yang sholat dan dipakai untuk imam. Selain atapnya, Masjid Al-Ihsaniyah juga mempunyai tiang-tiang. Tiang pada Masjid Al-Ihsaniyah sebagai penyangga. Tiang gapura mihrab merupakan perwujudan dari garis vertikal yang memberikan kesan kuat dan tegap. Juga susunan dan bentuknya yang khas. Bentuk tiang yang khas ini membedakan Masjid Al-Ihsaniyah dengan masjid lainnya. Bentuk tiangnya silinder dengan hiasan kaligrafi yang bertuliskan lafaz La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang memberikan makna kekuatan setiap umat Islam. Di depan Masjid Al-Ihsaniyah terdapat sebuah makam. Itulah makam Habib Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri yang dikenal dengan nama Pangeran Wiro Kusumo.